Bagaimana caranya mengatasi kekecewaan? Tidak ada jalan lain selain mengampuni. Firman Tuhan berkata, bagaimana supaya kita tidak kecewa? Kita harus mengampuni. Sekalipun orang itu menyindir kita, menyinggung kita, menyakiti kita, melukai hati kita, udahlah, kita ampuni dia. Manusia bisa mengecewakan, suami, istri, anak-anak, orang tua bisa mengecewakan Anda, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya, katakan amin. Saya langsung saja mengajak kita membaca firman Tuhan pagi hari ini dalam Lukas pasal yang ke-7. Sekali lagi kita akan baca firman Tuhan hari ini dalam Lukas pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sama-sama. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Katakan sama-sama, amin. Melalui pembacaan ini, saya memberikan judul firman Tuhan ini, jangan kecewa. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Jangan kecewa. Bilang sebelahnya, 1, 2, 3, ya. Jangan kecewa. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti kecewa? Next. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan kecewa itu adalah kecil hati, tidak puas karena tidak terkabul keinginannya. Itu kecewa. Tidak terkabul harapannya, tidak terkabul apa keinginan dan kerinduannya. Itu namanya kecewa. Dia mengharapkan sesuatu tapi tidak terkabul, kecewa. Dia ingin terjadi begini, tidak terjadi, kecewa. Itu ya. Ada lagi kata-kata yang lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kecewa itu cacat, celah, gagal, tidak berhasil, ya, baik dalam usaha dan lain sebagainya. Yang berikut menyebabkan atau menjadikan kecewa, tidak memuaskan, menjadikan tidak berhasil. Itu kira-kira dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Next. Tapi kalau saya coba melihat Bapak Ibu, kecewa itu bisa dikatakan begini, ya. Kecewa itu next. Nah, ini dia. Kecewa itu adalah
perasaan tidak puas yang dirasakan akibat harapan atau ekspektasi yang tidak terwujud. Artinya apa? Ada perasaan tidak puas dengan apa yang diharapkan. Antara kerinduan, antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Itu arti kecewa. Nah, next. Kecewa datang dari hati yang bersandar dan berharap kepada manusia. Ini namanya kecewa. Kita bergantung, kita bersandar, kita berharap kepada manusia, itu membuat kita jadi kecewa. Ya, semakin dalam kita berharap kepada seseorang, maka semakin mudah kita kecewa. Itu sebabnya tidak heran Bapak Ibu banyak orang kecewa kepada hamba Tuhan, kepada pemimpin, kepada pendeta, karena selalu diidola-idolakan. Selalu saya katakan jangan pernah idolakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah manusia biasa, punya kekurangan dan keterbatasan. Katakan amin. Kalau kita bersandar berharap kepada manusia, kita akan jadi kecewa. Semakin dalam kita berharap kepada orang itu, semakin lebih mudah kita patah hati, lebih mudah kita kecewa. Nah, ini ada beberapa orang yang mengecewakan. Yang pertama, orang bisa kecewa pada dirinya sendiri. Kita kecewa, aduh, nyesel kali aku lah, kan gitu. Aduh, kecewa sekali saya. Kenapa nggak dari dulu? Saya begini dan begitu. Makanya pepatah mengatakan penyesalan kemudian tidak ada gunanya. Ya kan? Kecewa kepada diri sendiri. Aduh, sudah sekian tahun aku kok enggak berhasil. Aduh, kecewa pada dirinya sendiri. Dan semua orang pernah merasa kecewa kepada dirinya sendiri. Yang berikut, kecewa kepada keluarga. Bapaknya, ibunya, anaknya, abangnya, adiknya, mertuanya, menantunya, pamannya, tulangnya, inang borunya, banyak. Itu keluarga semua yang ada di sekitar kita. Pernah saudara kecewa terhadap keluarga? Ada yang pernah kecewa? Ada. Angkat hati saudara. Mungkin pernah kecewa kepada orang tuanya. Kenapa dia berharap orang tuanya bikin begini, tahu-tahu kenyataannya tidak. Kecewa. Dia kecewa kepada anak-anaknya, harapan orang tua kepada anak-anak, maunya anak-anak begini, tapi ternyata tidak terjadi. Itu kecewa. Berapa banyak kita mengalami kekecewaan ini, baik yang ukuran besar maupun ukuran kecil. Ada ukuran kekecewaan yang besar, ada ukuran kekecewaan yang kecil. Kita juga bisa kecewa kepada teman kita kerja, teman kita di kantor, teman kita di gereja. Pernah nggak saudara kecewa dengan teman di gereja? Waduh, kita berteman dengan dia itu, waduh, susah sekali, rahasia kita semua dibongkar. Ya kan, kita kecewa. Kita kecewa terhadap orang-orang yang ada di sekolah kita, di teman kuliah kita, teman lingkungan kita, teman kita STM, dan lain sebagainya. Kita kecewa. Inilah orang-orang yang bisa membuat kita kecewa yang ada di sekitar kita. Yang berikut, kita bisa kecewa karena sahabat-sahabat kita. Orang yang paling dekat dengan kita bisa mengecewakan kita. Kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita kan sahabat kita, curhat semua. Apa isi hati kita curhat, keluarkan semuanya. Rahasia-rahasia kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Ternyata bocor mulut. Ceritakan si A, ceritakan keluar, kecewa lagi. Inilah orang-orang yang bisa membuat kita kecewa. Kepada pemimpin di rumah, bapak, kalau ada bapak, ibunya kecewa. Memimpin keluarga nggak becus, nggak bertanggung jawab. Bapak kita
orang tua kita, kecewa kita. Di kantor, bos, kalau dalam perusahaan, pemimpin rohani juga di gereja, mentor kita, pembina kita, pembimbing kita, kita bisa kecewa. Pemerintah, kepala lingkungan, kepala lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Orang bisa kecewa itu semuanya. Yang ada kaitannya dengan orang-orang di sekitar kita bisa kecewa. Dan yang terakhir, kepada siapa kita bisa kecewa? Coba lihat poin terakhir itu. Coba baca ini. Mana ini? Ini. Kepada siapa? Tuhan. Lama-lama tanpa ada penyelesaian, kita tidak hanya kecewa kepada pemerintah, tapi kita bisa kecewa kepada Tuhan. Kita bukan hanya kecewa kepada orang-orang di sekitar kita. Lama-lama kalau tidak diselesaikan, kita pun bisa kecewa kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu bahwa banyak orang akan kecewa kepada Yesus. Harapan orang Israel itu, harapan orang Yahudi itu akan ada Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi ternyata Yesus datang. Harapan mereka dengan kehadiran Yesus ini akan bebaslah dari penjajahan bangsa Israel ini. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka masih dijajah oleh orang Romawi pada saat itu. Ekspektasi kita atau harapan-harapan kita tidak terkabulkan. Next. Nah, kita coba perhatikan satu ayat ini saja. Nanti saya akan eksposisikan ayat-ayat berikutnya. Lukas 7 ayat 23 ini kita baca dulu. Ini ada di atas. 1, 2, 3 ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus sudah wanti-wanti. Karena kecewa kepada manusia, ujung-ujungnya bisa kecewa sama Tuhan. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada tahap demi tahap. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kekecewaan itu menguasai hidup kita, lama-lama bukan hanya kepada orang yang menyakiti kita kecewa, bukan hanya kepada pemimpin kita kecewa, bukan hanya kepada anak-anak keluarga yang mengecewakan kita, tetapi kepada Tuhan lama-lama nanti kita akan menolak ketuhanannya. Next, mengapa kecewa? Ada 5 poin yang coba saya bagikan kepada kita. Mengapa orang menjadi kecewa? Tentu yang ada dalam pembacaan kita hari ini. Coba kita lihat dulu. Dikatakan bahwa orang menjadi kecewa karena merasa tidak adil. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca dulu ayat ini. Lukas 3 ayat 19 20. Dikatakan begini, kan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, terus raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Kita sedang bicara mengenai Yohanes ini. Yohanes ketika dia menegur dosa dari raja Herodes, langsung Herodes tidak suka, tidak senang. Kenapa? Karena Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya, istri orang. Lalu Yohanes berkata, kamu berdosa, kamu tidak boleh mengambil istri saudaramu. Wah, keras dia ngomong. Tersinggunglah hati Raja Herodes, dan akhirnya dia tangkap itu Yohanes, di penjara, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, Yohanes itu ada di dalam penjara. Yesus sedang melayani ke mana? Yohanes dan Yesus ini saudara sepupu.
saudara. Secara kekeluargaan mereka masih keluarga. Ya. Makanya Maria waktu datang ke Elizabeth, ya, begitu datang Maria, bergerak itu kandungan Elizabeth, itulah Yohanes. Ya, akhirnya lahir Yohanes, lahir juga Yesus. Seumuran mereka, sekitar 9 bulanan lah, atau 8 bulan, sekitar itu perbedaan umur mereka. Nah, waktu Yohanes ditangkap, dipenjara oleh karena kesalahan dari Herodes. Herodes yang bersalah, tetapi yang dipenjara adalah Yohanes. Ketika dia menyampaikan kebenaran, kebenaran diputarbalikkan. Malah karena kebenaranlah maka ia dipenjara. Kadang-kadang dalam hidup kita juga sama seperti itu, bukan? Kita menyuarakan kebenaran. Menurut kita ini yang benar. Ya. Malah terjadi sebaliknya. Gara-gara kita menyampaikan kebenaran, malah kita dipersalahkan. Itulah namanya play victim. Play victim itu adalah memutarbalikkan. Kita yang salah, kita balikan orang lain yang salah. Atau orang lain yang bersalah diputarbalikkan, jadi kita yang salah. Tidak adil. Yohanes merasa kecewa. Tidak adil diperlakukan. Ya. Yohanes dipenjara karena menegur Raja Herodes. Ia dihukum karena ketaatannya kepada Tuhan. Rasanya nggak adil dong. Makanya dia kecewa. Ia menyuruh murid-muridnya, tanya dulu sama Yesus itu, apakah dia betul nggak Mesias? Timbul keraguan-raguan. Betul nggak dia Mesias itu? Jangan-jangan bukan. Ragu-ragu Yohanes. Padahal sebelumnya ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kan bertolak belakang dengan pasal yang kita baca ini tadi. Tadinya Yohanes berkata ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Membuka kasut di kakinya saja pun aku tidak layak. Waduh. Dipuji-puji, tapi terbalik. Apa yang terjadi? Dia nggak dapat feedback. Orang bisa kecewa karena diperlakukan tidak adil. Kebenaran diputarbalikkan karena ketidakadilan. Contoh, ada contoh-contoh dalam Alkitab. Daniel di gua singa. Karena doanya kepada Tuhan 3 kali 1 hari, maka Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Apa salahnya? Dia berdoa kok 3 kali 1 hari. Gara-gara doanya itulah, makanya dia dimasukkan ke gua singa. Tidak adil. Kecewa. Tapi apakah Daniel kecewa waktu itu? Tidak. Dia berkata, Allah yang kusembah mampu membebaskan aku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ia bebas dari ancaman singa. Ada contoh yang lain. Sadrak, Mesakh, Abednego di dalam dapur perapian. Hanya gara-gara tidak menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar, maka mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Apa salahnya? Mereka berkata benar. Seakan-akan tidak adil, kecewa bisa muncul. Kemudian Yusuf di dalam penjara, tidak adil. Dan ada banyak contoh yang lain. Next. Sekalipun orang benar dihukum dan orang bersalah dibebaskan, namun Tuhan meluputkan mereka dari hukuman. Katakan amin. Rasa-rasanya tidak adil, Bapak Ibu. Jangan pernah kecewa atas ketidakadilan. Bilang sama-sama, jangan kecewa atas ketidakadilan. 1, 2, 3 ya. Jangan kecewa atas ketidakadilan. Apapun yang saudara lihat rasanya tidak adil ini.
berat sebelah ini rasanya, jangan pernah kecewa. Kenapa? Kalau Anda terus berjalan pada kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan dibela oleh Tuhan. Haleluya. Tidak ada satupun yang tidak dibela oleh Tuhan, asal engkau tetap berdiri di atas Tuhan. Makanya rasul-rasul berkata, mana lebih bagus, berkenan kepada manusia atau mencari perkenanan Tuhan? Hari-hari ini juga kita diuji. Apakah kita mau menyenangkan manusia supaya kita bersahabat, supaya kita berteman, lalu mengorbankan Tuhan yang kita sembah? Kadang-kadang demi pertemanan, demi persahabatan, kadang-kadang saudaraku demi uang, demi apa lagi? Demi pasangan hidup, demi jabatan, kita mengorbankan firman Tuhan. Jangan kecewa. Itu yang pertama. Kenapa orang bisa kecewa? Karena merasa tidak adil. Yang kedua, kenapa Yohanes merasa kecewa? Karena kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Tadi saya sudah singgung. Yohanes berharap, saudara, supaya Yesus menolong dia di dalam penjara. Makanya sebenarnya dia menyuruh murid-muridnya, tanya dulu sama guru itu. Artinya begini, secara sepintas Yohanes memberi informasi, aku masih dalam penjara loh, aku yang baptis kamu. Yohanes kan yang baptis Yesus. Ya. Tolong dong. Kasih tahu sama guru, apakah engkau Mesias itu yang kami tunggu atau yang lain? Sebenarnya secara tidak langsung Yohanes memberi informasi, aku ini masih dalam penjara. Ya. Yohanes berharap Yesus akan menolong dia. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya Yesus tidak menolong dia. Artinya apa? Kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Kadang-kadang begini, apa yang kita harapkan berbeda dari yang kejadiannya, kenyataannya. Kita berharap, Tuhan tahun ini aku punya ini, punya itu, tapi kenyataan tidak. Itu namanya kenyataan dengan harapan berbeda. Yohanes juga dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Yohanes berharap agar Yesus menolong dia, tetapi kenyataannya tidak. Maka ia jadi kecewa. Sebagai saudara sepupu, ia butuh perhatian, ia butuh pembelaan sebenarnya atas penderitaannya di dalam penjara. Dia pun dipenjara bukan karena kesalahannya, dia dipenjara karena hanya menyatakan kebenaran. Kamu salah Herodes. Kadang-kadang juga resiko ini Bapak Ibu menyampaikan kebenaran ini. Iya. Dan ini pergumulan kami setiap hari, setiap saat sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang dalam menyampaikan kebenaran pasti ada resiko. Pengalaman saya jadi gembala sidang, disampaikan salah, tidak disampaikan juga salah. Ya. Tetapi mana lebih berkenan, menyenangkan orangkah atau menyenangkan Tuhan? Makanya kadang-kadang mau tidak mau saya harus tegur, harus disampaikan. Kenapa? Karena kita bukan mencari perkenanan manusia kok. Ya, kita mencari perkenanan Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi kalau namanya kebenaran, sampaikan saja. Ya. Oh, nanti takut begini, takut begitu. Justru apa yang kamu takutkan itu yang terjadi. Kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Berharap manusia pasti akan mengecewakan, tapi berharap kepada Tuhan, Anda tidak pernah kecewa. Katakan amin. Itu makanya stop kita berharap kepada manusia, stop kita berharap kepada pimpinan, stop kita berharap kepada orang-orang yang kita anggap hebat. Jangan berharap kepada manusia. Ya. Yeremia 17 ayat 7 kata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkati. Kalau kita berharap pada manusia, Anda akan kecewa. Coba ayat yang kelima, kebalikan di ayat yang kelima.
Beginilah firman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya jangan pernah kita mengandalkan kekuatan. Terkutuk kata firman Tuhan. Bukan pendeta yang bilang ya. Nanti jangan dibilang dikutuk-kutuk sama pendeta. Tidak. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, saudaraku, jangan kita mengandalkan manusia. Harapan kita dia akan tolong, harapan kita dia akan buka jalan. Ternyata tidak ada yang diharap. Next, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Yohanes kecewa? Karena mengharapkan imbalan. Kalau saudara baca Yohanes 1 29 sampai 34, coba buka Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Dikatakan begini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, coba kita baca sama-sama, 1 2 3, iya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini siapa yang dia maksud? Yesus. Dia memuji Yesus, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terus ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yesus sebelum Yohanes. Yohanes lah yang lebih dahulu lahir. Ya. Terus ayat 31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Ini kesaksian. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. 32, sama-sama kita baca. 1 2 3, iya. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya. Apa katanya? Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Wah, ia memuji Yesus dalam ayat ini dengan harapan. Aku kan sudah memuji Engkau, Yesus. Tolong dong, aku di penjara loh, bukan karena kesalahanku. Bilalah saya. Kadang-kadang saudaraku, kita juga menolong orang, membantu kan imbalan, pasti Anda kecewa. Kalau kita menolong orang lain, kalau kita memberkati orang lain, kalau kita memberi, lalu dengan mengharapkan imbalan, feedbacknya, ya aku kan sudah bantu dia, aku sudah menolong dia, masa aku dilupakan? Anda akan kecewa. Itu yang dialami oleh Yohanes. Ketika dia memuji-muji Tuhan sebelumnya, memuji-muji Yesus, bersaksi tentang Yesus, dia mengharapkan imbalan dong. Waktu dia sedang punya masalah, apalagi bukan karena kesalahannya. Lalah, kira-kira itu yang ada dalam hati Yohanes. Itulah yang membuat dia kecewa. Terkadang kita juga begitu. Ada banyak orang kecewa kepada anaknya, kecewa kepada mertuanya, udah berbuat baik, kecewa pada orang-orang yang ada di sekitarnya, udah ditolong, udah dibantu pada waktu susah. Begitu dia sudah naik, dia lupa kepada kita, kecewa. Makanya kalau bantu orang, makanya kalau kita memberi, jangan kita pernah punya motivasi supaya dia balik membantu kita. Jangan. Kenapa? Kalau Anda melakukan itu, membantu orang lain supaya orang itu membantu kita, Anda pasti kecewa. Yakinlah. Sama dengan demikian juga kepada gembala, saudara. Aku akan memberi kepada gembala. Berapa banyak jemaat seperti itu? Harapannya, saudaraku, supaya nanti gembala bisa memperhatikan dia. Tahu-tahu gembala tidak memperhatikan, kecewa. Kenapa? Makanya ketika kita memberi, jangan memberi dengan motivasi supaya dia ada feedbacknya, supaya diharapkan imbalan. Jadi gimana Pak Pendeta? Ya beri kepada Tuhan.
Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah menyenangkan manusia. Anda pasti kecewa. Itu yang dialami oleh Yohanes. Yohanes ini nabi loh, tapi dia mengalami titik terlemah dalam hidupnya. Dia kecewa. Makanya Yesus berkata, berbahagialah yang tidak kecewa dan menolak aku. Yohanes sudah bersaksi dan memuji Yesus kepada orang lain. Dia berharap ada umpan balik dong. Dia berharap ada feedback. Dia berharap ada imbalan dari Yesus. Tapi ternyata tidak ada. Akhirnya dia kecewa dan mulai meragukan Yesus. Dia suruh murid-muridnya, tanya dulu itu, apakah dia Mesias yang kita nantikan atau tidak. Kita bisa kecewa bila kita berbuat baik pada seseorang dan berharap ia akan berbuat baik kepada kita. Sekali lagi, kita bisa kecewa kalau kita berbuat baik kepada seseorang dan berharap dia akan berbuat baik kepada kita. Pengalaman saya Bapak Ibu, kita bisa berbuat baik kepada orang lain, tapi bukan dia nanti yang akan membalas kebaikan kita. Ada orang-orang yang Tuhan utus untuk buat baik kepada kita. Katakan amin. Mungkin orang susah, makanya jangan pernah kita membantu, saudaraku, orang yang mampu membalas. Kalau bisa kita membantu orang yang tidak mampu membalas. Nah, bagaimana? Kalau kita membantu orang yang mampu membalas kepada kita, kita nggak dapat upah. Itulah yang Yesus kata, memang terbalik Bapak Ibu. Berharap kita manusia, aku menolongmu, menolong akulah, ya kan? Itu urusan dia sama Tuhan lah. Yang penting tugas kita, kita menolong, kita memberkati orang, kita memberkati orang, kita memberi, kita menolong dengan harapan bukan dari dia, kita mengharapkan imbalan dari Tuhan, sehingga kita tidak kecewa. Amin. Oke, yang keempat. Next. Merasa tidak peduli. Ya, merasa tidak dipedulikan. Lukas 7 21 dan 22. Kita baca sekali lagi. Ayat 21 tadi yang sudah kita baca tadi. Ayo. Kita baca sama-sama. Ayat 21. 1 2 3 ya. Ini itu 1 2 3 ya. Pada saat itu ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, apa katanya? Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan apa? Kabar baik. Kurang apa lagi? Ya, kurang apa lagi? Semuanya sudah ada bukti-bukti ketuhanannya. Makanya dia berkata kepada murid-murid, udah bilang ya sama Yohanes, apa yang kamu lihat ini? Ya, bilang sama Yohanes, meyakinkan murid-muridnya, saudaraku, supaya mereka berkata kepada Yohanes bahwa betul dia adalah Mesias. Ya, betul dia adalah Mesias. Merasa tidak dipedulikan. Pada waktu itu, saudaraku, Yohanes sedang dalam penjara, sementara Yesus sibuk pelayanan. Padahal saudara sepupu loh, masih keluarga. Apalah salahnya? Tolong dong bela, masa orang sakit bisa disembuhkan, orang penjara kok nggak dibebaskan? Ya kan begitu.
merasa tidak dipedulikan. Terkadang kita juga punya perasaan yang sama Bapak Ibu, ketika kita orang-orang kita harapkan mempedulikan kita, ternyata mereka tidak peduli. Orang-orang yang ada di sekitar kita berharap dia peduli dengan kita, ternyata jangan cari perhatian dari manusia. Katakan amin. Kita akan kecewa, kita melakukan segala sesuatu hanya untuk mencari perhatian. Kita akan kecewa, caper, cari perhatian. Jangan. Lebih bagus kita cari perhatian Tuhan. Kalau kita mencari perhatian Tuhan, maka dialah yang akan mengangkat kita, dia yang akan menolong kita, dia yang akan memberikan posisi kepada kita, dia yang akan membela perkara-perkara kita, masalah-masalah kita, dia yang akan menyelesaikan kalau kita mencari perhatian Tuhan. Tapi kalau kita mencari perhatian manusia, pasti akan kecewa. Yang terakhir, yang kelima, kenapa Yohanes dalam pembacaan kita ini dia mengalami kekecewaan? Dia meragukan dan menolak Tuhan. Makanya dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Puncak kekecewaan seseorang jika tidak diperbaiki adalah akan. Puncak kekecewaan bukan hanya manusia yang kita tolak, tapi Tuhan pun bisa kita tolak gara-gara kita kecewa. Itu sebabnya perbaiki sebelum itu terjadi. Perbaiki. Bukan orang lain yang memperbaiki hidup kita. Kekecewaan kita adalah diperbaiki oleh diri kita sendiri. Kita sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku udah jadi kecewa. Aku udah kecewa sama anak-anakku. Aku berharap anak-anakku ini bisa begini, bisa begitu. Ternyata anak-anakku tidak seperti yang saya harapkan. Aku kecewa Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kenapa? Kalau kita nanti lama-lama saudaraku tanpa kita sadari kita kecewa kepada Tuhan. Aku udah doakan Tuhan. Aku udah rajin kebaktian. Aku udah bawa kepada pendeta untuk didoakan, tapi kenyataannya begini. Lama-lama kita nggak percaya lagi kepada Tuhan. Lama-lama kita nggak percaya lagi adanya Tuhan. Kita kecewa kepada Tuhan. Dan ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Itu sebabnya sekali lagi jangan kecewa. Cuman kepada manusia aku kecewa kok, sama Tuhan enggak. Benar. Makanya jangan kita menjadi orang yang perfect. Semuanya harus sempurna. Kita harus menyadari orang-orang di sekitar kita banyak kekurangan. Apalagi kita pun terlebih banyak kekurangan. Katakan amin. Orang yang mau sempurna gak akan bisa, gak pernah sempurna orang. Ya. Makanya semuanya dinilai. Ya, semuanya dinilai. Oke, apa akibatnya? Next. Apa akibat kecewa? Kita lihat, ada poin. Akibat kecewa yaitu kekecewaan akibatkan stres dan gangguan psikologis. Nanti saya jelaskan, ada poin berikutnya. Itu yang pertama dulu. Kekecewaan mengakibatkan stres, gangguan psikologis. Ya. Kemudian kekecewaan dapat mengakibatkan penyesalan dan emosi yang tidak terkontrol. Bisa emosian. Orang kecewa biasa begitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, emosi terus, marah-marah. Kalau marah boleh, tapi kalau marah-marah, nggak ada angin, nggak ada hujan, marah-marah, emosian orangnya. Ya kan? Sama anjing pun emosi, ayam pun emosi. Apa yang ada di depannya emosi, dia marah. Kenapa? Karena kecewa, terluka hatinya.
Orang yang kecewa juga mengakibatkan kebencian. Lama-lama saudara akan benci kepada orang yang mengecewakanmu. Apakah itu bapakmu, anakmu, tetanggamu, bosmu, pimpinanmu, atau siapapun yang pernah mengecewakanmu. Kalau Anda tidak bereskan sesegera, lama-lama Anda akan menjadi orang yang membenci. Ya, menjadi benci sama dia. Kalau Anda sudah mulai ada bibit-bibit benci sama seseorang, maka apapun yang kita lihat dalam hidupnya, semuanya salah. Kita lihat rambutnya pun sudah bawa ke salon, kita bilang salah. Kita lihat gincunya salah. Kita lihat roknya salah. Kita lihat selopnya salah. Ngomongnya salah. Semuanya bagi kita, semua itu semuanya salah. Kenapa? Karena faktor kekecewaan dan ada benih-benih kebencian. Pernah nggak saudara melihat orang bagi saudara itu semuanya salah? Hati-hati. Jangan-jangan dah pernah kecewa sama dia dan ada bibit-bibit kebencian. Kalau sudah ada kebencian, maka apa yang terjadi berikutnya? Akan ada akar pahit. Kalau sudah mengakar pahitnya itu, saudaraku, maka sangat berbahaya untuk memulihkan. Sebelum hal itu terjadi, melalui perjamuan kudus harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Harus minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Itu akibat-akibat kekecewaan, kebencian, benci sama orang. Kalau kita sudah mulai benci sama orang, apa yang dikatakan itu salah. Makanya tidak heran, ini kita bicara yang dulu. Kalau ada jemaat yang sudah mulai benci sama gembala, maka apa yang dikatakan sama gembala itu bagi mereka itu salah. Kita menyampaikan firman Tuhan pun salah. Kenapa? Bibit kebencian. Nah, kita berharap di tempat ini itu enggak ada lagi. Katakan amin. Haleluya. Jangan sampai ada kebencian. Saya pernah mendengar guru saya berkata waktu saya masih sekolah, dia katakan begini. Kita tidak pernah bisa menerima kata-kata orang apabila orangnya kita tidak terima. Artinya begini, kita nggak pernah bisa menerima apa saja yang disampaikan oleh orang itu kalau orangnya kita tidak terima. Tapi kalau orangnya kita bisa terima, maka apapun yang kita disampaikannya pasti kita akan terima. Kita tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tidak kita melihat, menerima perkataan-perkataan firman Allah apabila orang yang berfirman itu kita tidak terima. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ini terjadi. Yang berikut, akibat kecewa. Akibat kecewa itu berdampak juga pada kesehatan. Next. Berdampak pada kesehatan. Nah, ini saya coba tanya melalui medis. Orang kecewa itu menurut medis, mungkin kalau ada di sini para medis ini tahu. Orang yang kecewa itu reaksi pertama itu sakit dada. Sakit dudanya. Dada itu tede, hati, ya kan, sakit dadanya. Kalau sakit hati atau sakit dada itu bereaksi dan memunculkan perasaan tidak nyaman, seperti munculnya rasa sakit di dada, sakit, sesak. Menurut dokter, tidak semua sakit jantung karena penyakit jantung. Saya juga baru dapat informasi ini. Tidak semua orang yang sakit jantung itu karena penyakit jantung. Tetap banyakkan orang sakit jantung itu sebenarnya karena kecewa.
Apakah saudara pelihara sakit kecewa? Halo? Jangan. Lama-lama bisa sakit jantung. Apalagi kalau sakit hati tidak diselesaikan, disimpan terus, dipendam terus, lama-lama sakit jantung. Itu menurut para medis. Cek. Yang berikut, depresi dan kecemasan. Ini terjadi penurunan motivasi, nggak ada gairahnya lagi, motivasinya nggak ada, menurun. Ketidakstabilan berat badan, nah turun naik berat badannya. Ya kan? Kemudian apa lagi? Sakit kepala. Ini orang yang kecewa, sering sakit kepala. Jangan-jangan karena kecewa. Tidak semua sakit kepala karena sakit kepala, tapi bisa saja orang sakit kepala karena kecewa. Ya. Sakit perut dan menurunnya kondisi kesehatan secara umum, semua menurun. Hanya orang kalau udah kecewa susah gerak, mager, malas gerak, tidak ada semangat hidup. Ya. Itu ciri-ciri orang yang kecewa. Kemudian ada dampak yang lain, susah tidur karena kecewa. Gelisah terus. Apapun yang dikerjakannya rasanya nggak ada gairah, ya, gelisah, sedih yang berkepanjangan. Uring-uringan, tahu uring-uringan? Ya, uring-uringan. Marah-marah tanpa ada sebab. Ya, uring-uringan. Sering sakit kepala berkepanjangan. Pernah saudara kena mengalami penyakit migrain? Sebelah. Jangan-jangan karena kecewa. Kemudian, ya, sakit kepala berkepanjangan. Ada orang kan sakit kepala, udah minum obat, dah selesai. Ini lama sembuhnya karena kecewa. Ya, tidak bergairah melakukan apapun, tidak ada semangat. Kemudian tidak mampu lagi berpikir jernih, buntu terus pikirannya. Kalau hitung duit, saudaraku, nggak jelas. Biasanya kalau ibu kasih lembaran-lembaran 100.000, kelihatan nggak dari jauh? Pulang-pulang bapaknya, ini lembaran 100.000, jauh pun kelihatan itu duit, ya kan? Tapi kalau udah kecewa, dikasih lembaran 100.000 banyak-banyak, di situ pun itu baginya, aduh, bukan itu tujuannya. Itu tanda orang kecewa. Beda kita kan, kalau kita dikasih lembaran 100.000, wah, uangnya bukan main. Ya, ini nggak ada mampu berpikir jernih lagi, tidak mampu mengambil keputusan yang tepat, semua keputusannya bisa salah. Kenapa? Karena itu akibat dari kecewa. Ya, nafsu makan menurun, kasih B1, B2, B3, nggak ada selera makan. Pernah nggak saudaraku kehilangan selera makan? Jangan-jangan karena kecewa sama istri, merepek terus, ya kan? Kecewa sama suami, gak bertanggung jawab, kecewa sama anak-anak dan lain sebagainya. Kecewa, ya. Energi terkuras habis. Kemudian gampang tersinggung. Nah, ini hati-hati. Ini orang yang kecewa itu gampang tersinggung. Waduh, harus hati-hati, kayak bayi diurus, jangan sakiti. Pelan ngomong pun kalau bisa lewat di depannya, saudaraku harus hati-hati kali. Ngomong pun harus dipikirin dulu gimana cara ngomong ya sama dia ya. Kenapa? Gampang tersinggung. Kenapa dia bisa tersinggung seperti itu? Karena kekecewaan sebenarnya. Masalah kecewa ini harus diselesaikan, saudaraku. Kalau tidak, bukan hanya sama manusia lagi dia kecewa dia sama Tuhan, dan ini berbahaya.
Kemudian tensi menjadi tidak stabil, turun naik, turun naik, turun naik, ya kan? Tinggi, tensinya rendah, antara darah tinggi dan ya, tensi naik hari ini, besok turun, tidak stabil. Kenapa? Kecewa. Oke, yang berikut. Ini berdampak juga pada gairah hidup. Sering murung. Orang kalau udah kecewa, pandangannya kosong. Ya, sering menyendiri, nggak mau bergaul sama orang. Ya, menyendiri karena kecewa. Hati-hati dengan, sekali lagi, hati-hati dengan hati kita, karena bisa membuat kecewa, sering menyendiri, hilangnya semangat hidup. Rasanya, saudaraku, mudah menyerah, merasa tidak berguna. Untuk apalah aku pergi ke sana, aku nggak dipedulikan lagi. Untuk apalah aku, padahal belum tentu seperti yang kita duga, saudaraku. Aku nggak mau lagi lah, aku nggak diterima, banyak kekuranganku. Merasa tidak berguna, merasa tidak terpakai lagi. Itu karena kecewa. Pandangan kosong, lama-kelamaan mengalami stres berat, lama-kelamaan mengalami kebencian yang dalam, lama-lama, itu yang saya terangkan tadi, akar pahit, dan lama-lama akan terjadi kegilaan. Kalau sudah gila, itu ketawa sendiri dia tanpa ada apa-apa. Nggak ada yang lucu, ketawa sendiri. Itu udah gila. Dan lama-lama kalau tidak diselesaikan, dia bisa bunuh diri. Bahaya kecewa itu. Itu jangan dianggap remeh. Cuman kecewa aja, sedikit aja. Jangan. Nah, bagaimana mengatasinya? Ini yang penting. Bagaimana mengatasi kecewa? Yang pertama, katakan sama-sama, mengampuni. 1, 2, 3, ya. Mengampuni. Sekali lagi, mengampuni. Sekali lagi, mengampuni. Bagaimana caranya mengatasi kekecewaan? Tidak ada jalan lain selain mengampuni. Coba kita baca ayatnya. Markus 11 ayat 25 dan 26. Yuk kita baca sama-sama. Markus pasal 11 ayat 25 26. Sama-sama, 1, 2, 3, ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Terus, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ukuran yang kita pakai untuk orang, itu yang akan diukurkan kepada kita. Seberapa banyak kita mengampuni orang lain, sebetulnya kita akan diampuni oleh Tuhan. Kalau kita hanya mengampuni orang 5, maka kita hanya bisa diampuni oleh Tuhan 5. Tapi kalau kita mengampuni semuanya, maka kita semua dosa-dosa kita, kesalahan kita juga akan diampuni semua oleh Tuhan. Katakan amin. Itu tergantung kepada pengampunan kita kepada orang lain. Kita belajar dari gambar ini. Siapa ini gambar ini, Bapak Ibu? Coba lihat ke atas. Yesus. Siapa yang salah? Manusia. Ada kesalahannya? Tapi semua dosa kita, semua kesalahan kita ditimpakan kepadanya. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Itulah Yesus. Lalu apa katanya? Udah disalib pun dia, udah dihujat dia, udah direndahkan dia, udah diludahi pun dia, saudaraku. Apa jawabannya? Di atas kayu salib dia berkata, "Pa, ampunilah mereka." Apakah Yesus kehilangan kekuatan? Tidak. Apakah Yesus tidak berkuasa memanggil malaikat untuk
membalas semua kesalahan-kesalahan tentara-tentara Romawi itu. Yesus sanggup. Tapi dia tidak balas. Beda dengan manusia. Makanya ukuran kedewasaan seseorang itu Bapak Ibu, kelihatan apakah engkau masih membalas kesalahan orang atau tidak. Kalau kita masih suka balas-balasan kesalahan orang, dia sudah berbuat begini sama saya, maka aku juga harus balas. Jangan. Yesus memposisikan dirinya pada saat itu, dia mengampuni orang walaupun dia tidak salah. Tapi banyak manusia menuntut harus perfect, harus sempurna, harus begini, harus begitu. Kita nggak ada yang sempurna Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, bagaimana supaya kita tidak kecewa? Kita harus mengampuni. Sekalipun orang itu menyindir kita, menyinggung kita, menyakiti kita, melukai hati kita, udahlah kita ampuni dia. Kenapa? Karena kalau kita mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Katakan amin. Masih mau kecewa? Jangan. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, mengecewakan kita, jalan satu-satunya adalah mengampuni mereka. Makanya dikatakan dalam ayat tadi, apabila kamu berdiri, coba kembali ke ayat yang tadi, dalam Markus 11 ayat 25 tadi. Markus 11 ayat 25, coba perhatikan. Jika kamu berdiri untuk berdoa, kadang-kadang doa kita itu mentok di asbes. Kenapa tidak tembus ke sorga? Karena kita masih menyimpan kekecewaan di dalam hati kita. Doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan kalau kita masih menyimpan dendam, benci, kekecewaan dalam hati kita. Ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Barang sesuatu itu kecil. Makanya kalau ke gereja, sebelum engkau mulai beribadah, ampuni dulu. Mungkin di rumah tadi udah bertengkar sama istri, sama suami, ampuni. Ya, mau mengampuni? Yang kedua, next. Yang pertama, jalan keluarnya bagaimana mengatasi kecewa, mengampuni. Jalan keluar yang kedua, tetap optimis. Amsal 18 ayat yang ke-14. Ini sudah terkenal ini. Amsal 18:14. Kita baca. 1, 2, 3 ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Orang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau kita punya semangat, kita mengabaikan semua kekecewaan itu. Kita tetap optimis bahwa kita tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Sekalipun manusia mengecewakan kita, kita tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Katakan amin. Kita tetap diterima oleh Tuhan. Makanya ada lagu, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, Bapak Ibu. Selalu dia memberikan terbaik bagi kita. Manusia bisa mengecewakan, suami, istri, anak-anak, orang tua bisa mengecewakan Anda, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya, katakan amin. Itu sebabnya tetap semangat dalam hidup ini. Karena ada semangat saudara, itu akan menghilang tiap kecewa-kecewa yang ada dalam hidup ini. Dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Yang terakhir, next, jalan keluar dari rasa kecewa, mengatasi kekecewaan yang ketiga. Sama-sama kita baca Yesaya 2 ayat 22. Andalkan Tuhan dan tetap berdoa. Yesaya 2 ayat 22. Gampang mengingatnya. Haleluya. Sama-sama. Satu dengan suara yang keras. 1, 2, 3 ya. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jangan berharap pada manusia. Berharap manusia, Anda akan kecewa. Tapi berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Lupa semua apa yang pernah mengecewakan saudara.
Mengampuni itu bukan saja tidak mengingat Bapak Ibu, tetapi benar-benar mencabut akar-akar dari kekecewaan itu. Pernah enggak engkau bertemu dengan orang yang mengecewakan Bapak Ibu? Ya, ketika kita bertemu dengan dia, gimana respon kita? Aduh, ada suara kecil di dalam hati, ting. Gimana suaranya? Ting. Ketika ada suara itu, teringat semua. Ibarat sebuah folder, terbuka semua folder itu Bapak Ibu. Kesalahannya, omongannya, sikapnya, perkataannya. Tapi ketika kita mengampuni, kita tidak pernah ingat lagi kesalahannya. Amin. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kesalahan orang, karena itu akan berakibat fatal dalam hidup kita. Kesimpulan, jangan kecewa kepada siapapun, sebab orang yang kecewa akan merugikan dirinya sendiri. Tetapi bangkitlah dari kekecewaan, sebab kecewa hanya membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan kecewa. Mari kita berdiri semua. Saya mengundang pemain musik maju ke depan.